Teman-teman, selamat datang di channel ini. Nah, di Jerman pada tanggal 23 Februari kemarin tuh ada pemilu. Dan beberapa hari yang lalu hasil pemilunya tuh baru saja selesai. Hasilnya cukup mengejutkan nih. Di video ini kita akan bahas hasil pemilu kemarin. Terus juga kayak pengen tahu siapa sih partainya yang menang. Dan siapa yang bakal memimpin Jerman ke depannya. Dan yang gak kalah penting nih, gimana nasib kebijakan imigrasi di tengah meningkatnya kasus terkait pendatang asing. Jadi hasil pemilu kali ini benar-benar mengubah peta politik Jerman nih. CDU-CSU yang merupakan aliansi partai konservatif menang dengan 28,5% suara. Ini berarti mereka kembali mendominasi setelah sebelumnya kalah dari SPD di pemilu 2021. Tapi yang lebih mengejutkan adalah AfD, Alternatif untuk Jerman. Mereka berhasil dapat 20,8% suara. Hasil terbaik mereka sejak partai ini berdiri. Artinya tuh, semakin banyak rakyat Jerman yang condong ke politik sayap kanan. Sementara itu SPD yang sebelumnya memimpin pemerintahan malah merosot drastis, cuma dapat 16,4% suara. Ini jadi hasil terburuk mereka sejak tahun 1887. Dari hasil pemilu tersebut, kita bisa tahu bahwa kanselir baru kemungkinan besar adalah Friedrich Merz dari CDU, menggantikan Olaf Scholz dari SPD. Meningkatnya suara AfD tuh kayak menunjukkan semakin banyak orang yang kecewa dengan kebijakan imigrasi dan ekonomi sebelumnya. SPD kehilangan banyak suara yang berarti banyak orang yang merasa pemerintahan mereka tuh kurang efektif dalam menangani isu-isu besar seperti inflasi dan keamanan. Nah, kalau misalkan Friedrich Merz jadi kanselir, gimana gaya kepemimpinannya dia tuh? Buat yang belum familiar, Friedrich Merz adalah politisi konservatif dari CDU yang dikenal pro-bisnis dan lebih cenderung ke kanan. Beberapa kebijakan utamanya dia tuh kayak pengen lebih ketat soal imigrasi dan pengungsi. Terus juga kayak mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pajak yang lebih rendah dan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan NATO. Tapi dia juga punya tantangan besar. Kayak banyak yang mempertanyakan apakah dia bisa gitu menyatukan berbagai kelompok di Jerman, terutama setelah AfD semakin kuat. Menang pemilu itu satu hal, tapi membentuk pemerintahan itu cerita lain. Di Jerman tuh partai nggak bisa langsung memerintah sendiri kalau mereka nggak dapat mayoritas mutlak, yaitu lebih dari 50% suara. Jadi, CDU-CSU harus cari partner koalisi. Nah, ini beberapa kemungkinan koalisi CDU yang bakal dilakuin. Yang pertama adalah koalisi dengan SPD. Ini bakal jadi koalisi besar. Walaupun jumlah kursinya cukup, kerjasama ini sulit karena banyak kebijakan mereka yang berbeda gitu. Terus yang kedua adalah koalisi dengan FDP dan Hijau. Nah, ini bisa berhasil, tapi ada banyak kompromi dari mereka juga. Terus juga, apakah ada kemungkinan AfD bakal gabung pemerintah secara mereka tuh dapat suara yang lumayan besar juga gitu ya kemarin. Nah, banyak yang bilang tuh katanya hampir nggak mungkin. Partai lain kayak banyak menolak kerjasama dengan AfD karena dianggap terlalu ekstrim gitu. Jadi negosiasi koalisi itu bisa berlangsung lama nih, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Ini bakal menentukan arah kebijakan Jerman ke depannya. Salah satu isu terbesar dalam pemilu ini adalah imigrasi. Sejak krisis pengungsi di Eropa tuh beberapa tahun terakhir, banyak warga Jerman merasa kayak pemerintahan tuh terlalu longgar banget dalam menerima pendatang. Kita bisa lihat beberapa tren akhir-akhir ini di Jerman ya. Kayak kasus kriminal yang melibatkan imigran tuh kayak meningkat di media. Tapi beberapa studi menunjukkan nggak ada korelasi langsung antara imigrasi dan tingkat kejahatan. Namun sayangnya kayak persepsi publik tuh sudah terlanjur terbentuk. Di sisi lain, Jerman tuh butuh tenaga kerja asing karena populasinya menua dan banyak sektor yang kekurangan pekerja gitu. Nah, Friedrich Merz tuh sudah bilang kan, dia tuh kayaknya pengen lebih tegas soal deportasi imigran ilegal dan juga kayak kontrol perbatasan yang lebih ketat. Tapi pertanyaannya nih, apakah ini akan berdampak baik atau justru memperburuk krisis tenaga kerja? Jerman bukan satu-satunya negara yang menghadapi isu imigrasi. Di Uni Eropa juga tuh kayak punya masalah yang sama. Dan kayaknya mereka harus mencari solusi bersama gitu. Nah, beberapa negara lain juga seperti kayak Italia dan Prancis
juga mulai memperketat kebijakan mereka. Ini bisa memicu perdebatan besar di dalam Uni Eropa soal bagaimana menangani pengungsi dan migrasi di masa depan. Kalau misalkan Jerman mulai lebih ketat, ini bisa mendorong negara-negara lain untuk ikut melakukan hal yang sama. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pemilu Jerman 2025? Nah, yang pertama adalah Friedrich Merz kemungkinan besar akan menjadi kanselir baru. Terus juga, CDU harus mencari koalisi yang cocok untuk bisa memerintah. Dan selanjutnya juga kebijakan imigrasi kemungkinan akan diperketat. Tapi Jerman tetap butuh tenaga kerja asing. Dan Uni Eropa tuh bisa ikut terpengaruh oleh perubahan kebijakan ini, guys. Pemilu ini menunjukkan bahwa politik Jerman semakin berubah. Banyak orang yang menginginkan perubahan, terutama dalam hal imigrasi dan ekonomi. Tapi apakah pemerintahan baru bisa benar-benar membawa perubahan yang lebih baik? Itu masih harus kita lihat ke depannya. Nah, kalau menurut kalian, apakah kebijakan imigrasi Jerman seharusnya lebih ketat atau lebih terbuka? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info lainnya seputar Jerman. Sampai jumpa di video selanjutnya.